Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon dengan NIM 11S24001. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum dari PBO, pemrograman berbasis objek, yang dimana itu adalah praktikum 9 yang dimana itu untuk menyempurnakan aplikasi Todos, yaitu ada dibagi menjadi beberapa bagian. Nanti source-nya itu akan dibagi menjadi dua, yaitu bagian main yang nanti isinya itu adalah untuk mengeksekusi bagian-bagian inti di dalamnya, dan juga tesnya ini untuk mengetes bagian-bagian yang pantas dan supaya tidak error ketika dia dieksekusi keluar bagiannya. Nah, di bagian mainnya ini dia pertama yang tadi di input ada di bagian config-nya ini merupakan bagian dari API response, custom error controllernya, request login-nya, dan juga startup info login-nya. Nah, di mana nanti untuk API response ini menggunakan PageCake RG Delcom configs. Importnya itu seperti biasa the faster XML JSON annotation, yang mana itu JSON include. Dan nanti untuk kelasnya itu bersifat publik dan juga ada private-nya. Private-nya itu ada status, message, dan data. Di mana private itu bersifat string untuk status dan message-nya itu. Nah, private ini di mana kelas itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan tidak bisa diakses dari luar kelas itu. Nah, untuk selanjutnya untuk custom error controller, di mana itu menggunakan PageCake URG Delcom app configs. Importnya itu menggunakan URG Spring Framework berbagai macam, yaitu seperti bot web error, bot web MFC, juga bot MFC error controller, ada juga error attributes, HTTP status, HTTP response entity, ada juga stereotype untuk controller, web binding annotation, request mapping, web context, request selected untuk requestnya. Nah, untuk kelasnya itu bersifat public ataupun bisa diakses selain dari kelas itu sendiri. Nah, berarti input dari luar bisa mempengaruhi dari custom error controller. Nah, dalam kelas custom error controller ini terdapat juga kelas final dari error atributnya, di mana itu bersifat private yang cuma bisa diakses oleh kelasnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya request login filter, di mana itu menggunakan PageCake URG Delcom app configs, yang importnya itu menggunakan import Java Scarflet berbagai macam seperti filter chain, Scarflet exception, HTTP Scarflet request, Scarflet HTTP query response, beans, factory annotation, stereotype component, dan juga URG Spring Framework Web Filter once per filternya. Nah, ada berbagai kelas private dalam kelas publiknya ini, yang dimana publiknya ini adalah request login filter. Di dalam request login filter ini ada berbagai kelas yang private static final, di mana itu terdiri dari reset, green, yellow, red, dan cyan. Nah, untuk mengambil asal dari kode dari stack trace, di mana itu stack trace elemennya itu ada dari thread, current, dan untuk originnya itu bersifat arrays dan stream. Nah, begitu juga untuk string login-nya itu nanti adalah bersifat string format. Formatnya itu menggunakan string dari 6, maksimal dari 6 string ataupun 6 biji. Nah, nanti ada 2 request, yaitu untuk get meta dan juga get request URI-nya. Nah, untuk bagian bagian startup info logger-nya ini menggunakan PageCake yang sama dengan sebelumnya, URG Delcom app configs. Nah, untuk importnya itu menggunakan URG Spring Framework dengan berbagai macam, yaitu bot context event application ready, kemudian selanjutnya context application listener, selanjutnya core environment, selanjutnya stereotype component. Nah, untuk startup logger ini adalah kelas yang bersifat publik. Nah, di dalamnya itu diimplementasikan melalui aplikasi listener atau aplikasi pendengar, di mana itu adalah application ready event. Nah, untuk di dalam aplikasi
dalam event aplikasi nanti itu ada void-nya, yang dimana itu untuk menyiapkan dari event aplikasi. Yang selanjutnya itu portnya itu adalah bersifat string. Nanti untuk mendeteksi live root dari definisi toolsnya itu ataupun definisi alatnya itu nanti akan digunakan live load enable dan juga live portnya. Nanti enable-nya itu bersifat boolean dan portnya itu juga bersifat string. Nah, untuk mengambil hash kita akan menggunakan dari get property. Untuk warna ans atau konsolnya itu nanti ini yellow reset string system out print. Nah, ini dia. Nah, untuk yang selanjutnya itu home controllersnya itu yang ini kita akan menggunakan page kayak urg delcom app controllers, import urg spring framework web bende annotation get mapping ataupun reset rest controller aplikasi Java India untuk pembuatan aplikasinya. Nah, India untuk bagian toolnya yang dimana itu menggunakan PageCat dari URG Telkom Entities, yang dimana nanti importnya itu terdiri dari 3, yaitu ada itu Jakarta version tense-nya, ada itu import Java time local date time, ada juga Java util UUID. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa entity table dan juga ada beberapa ID add generator value, add column, dan juga ada juga untuk add entity-nya, yang dimana add ID generator value-nya ini ada berupa kolom untuk nama update-nya ini, yang berupa UUID ataupun ID. Nanti akan mutable jika bersifat false. Yang selanjutnya itu ini semua merupakan bersifat private. Kenapa? Karena ini hanya akan valid jika dia di mendapatkan input dari kelas itu sendiri. Nah, kalau contohnya nanti nama, tetapi namanya itu ada inputnya itu berupa angka, maka tidak akan valid. Nah, selanjutnya untuk konstruktor getter dan setternya itu nanti untuk merupakan bersifat public, dimana itu string title, title yang bersifat string, description yang bersifat string, dan is finished yang bersifat boolean. Yang selanjutnya untuk repository ini ada todo repository. Untuk ini PageCat yang digunakan jadi repository, importnya itu yang biasa Java utils dan UUID. Untuk import urg-nya itu ada delcom entities todo, spring framework dari data jpg story, jpg story dan query, dan juga stereotype. Yang selanjutnya itu untuk todo service-nya. Todo service-nya itu terdiri dari beberapa import, sama juga list dan UUID menggunakan import yang sama dengan sebelumnya. Tapi untuk PageCat-nya dia agak berbeda di service-nya karena dia sudah berbeda folder. Nah, untuk todo service bersifat public, dan juga di dalam itu ada kelas private yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, begitu juga untuk selanjutnya itu agak mirip, tetapi dia perbedaannya itu jika dia mendapatkan semua dari bagian todonya itu, maka dia akan mencari dari bagian yang sudah ditentukannya. Nah, ini public update todo digunakan untuk mengupdate todo jika sudah kita masukkan input. Nah, ini untuk public boolean delete todo untuk menghapus todo yang sudah kita pilih untuk di-delete-kan. Yang selanjutnya itu ada untuk tesnya, yang dimana tesnya itu ataupun app-nya itu config-nya itu ada ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini juga mirip. Yang perbedaannya itu di sini, yang dimana nanti itu PageCat importnya ini hampir memiliki yang sama. Yang beda itu ada di beberapa yang menggunakan unit Jupyter dari API display name, Jupyter API test, dan juga URG mosquito. Untuk selanjutnya todo service test ini merupakan public class, yang dimana nanti itu dalam tes todo service ini adalah berupa void, dimana exception itu adalah truth. Nah, untuk membuat UUID random nanti akan digunakan todo ID dan juga non-existent todo ID. Nah, begitu juga untuk yang ini menggunakan random juga. Nah, ini untuk Java util optional. Nah, untuk membuat instance service nanti digunakan todo service, new todo service. Maka dia akan membuat todo service yang baru untuk digunakan. Untuk menguji get all todos,
mengunci get all tools, nanti dia akan ini menggunakan get all assert, di mana nanti itu menggunakan semua tools-nya untuk menguji kelayakannya. Menguji get all tools dengan pencarian. Nah, nanti tools-nya itu akan diuji dengan mengetesnya dengan mencari find tools yang sudah ada di dalam ataupun yang sudah diinputkan. Get todo by ID. Nah, ini digunakan untuk mencari todo itu berdasarkan ID yang sudah ada diinputkan. Nah, jadi kalau contohnya ada ditambahkan todo, pasti sudah ada ditambahkan ID. Nah, nanti kita akan bisa mencari todo itu melalui ID yang sudah tersedia. Nah, untuk selanjutnya get todo by ID dengan ID yang tidak ada. Nah, ada juga dengan todo todonya itu ditambahkan tanpa ID. Nah, berarti dia menggunakan nama yang sudah spesifik sekali. Untuk menguji update todo ini dia string update title, update description, update finish. Kenapa menggunakan 3 sekaligus? Karena dia itu menggunakan update, jadi dia harus menambahkan dan juga menerima dan juga menambahkan input yang baru. Nah, untuk menguji update todo dengan ID yang tidak ada ini, menguji delete todo dan juga delete todo dengan ID yang tidak ada. Nah, untuk penjalanan aplikasinya kira-kira menggunakan index HTML, karena OpenLive with server saya agak bermasalah, jadi saya akan menggunakan Open Preview. Nah, ini jadi dia akan menghasilkan dari 100% app config ini dan juga ORG Telkom service yang belum nyampe 100 dan juga URG Telkom entities-nya itu juga belum nyampe 100. Cuma perbedaannya itu URG Telkom service-nya itu berisi keduanya, tetapi URG Telkom entities yang satu ini hanya berisi satu. Jadi Pak, sekian penjelasan dari saya. Saya David Simbolon pamit undur diri. Sekian, terima kasih Pak.